Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SMK Plus Darunaja. Pada kesempatan kali ini kita akan ngevlog menuju makam Syekh Sanusi, salah satu tokoh ulama di Kota Banjar, tepatnya di Kecamatan Langen. Kita menuju di perempatan Pasar Langen. Kita arah dari Lagbok Timur ke arah Bendung Manganti. Sebelah kanan kita itu Pasar Langen, Kota Banjar. Kalau lurus ke sana kita ke Bendungan Doboku, ke Bendungan Dobo, ke Sport Center Golf Kota Banjar, ke kiri ke RSUD Kota Banjar dan ke Kecamatan Lagbok. Untuk lokasinya kita belok kanan ya sahabat, menuju makam ulama Syekh Sanusi. Dan yang ke kanan ini juga menuju ke Jawa Tengah, jalur alternatif dari Kota Banjar, tepatnya Kecamatan Langen, ke Jawa Tengah. Di komplek ini adalah komplek Pasar Langen sahabat. Di depan kita itu ada jembatan layang atau flyover, yang mana di bawahnya sebelah kiri terdapat stasiun, dan yang sebelah kanan adalah alun-alun Kecamatan Langen, Kota Banjar. Ini sebelah kanan kita adalah komplek pasar dan ruko-ruko Langen. Kita sudah naik ke jembatan layang. Sebelah kiri kita tadi sudah saya ceritakan adalah stasiun, dan sebelah kanan itu ada alun-alun Langen. Dari sini kita lurus menuju ke makam Syekh Sanusi. Perkembangan Kecamatan Langen, Kota Banjar berjalan begitu cepat. Namun di balik kemajuan itu tersimpan sepenggal cerita seorang tokoh ulama yang sangat berpengaruh serta dalam kisah babat alas di Kecamatan Langensari. Pengertian babat alas sendiri secara sederhana adalah menebang pohon di hutan. Kegiatan ini merupakan sebuah tradisi dari nenek moyang kita dari zaman dahulu. Tokoh ulama itu adalah Syekh Muhammad Sanusi, pria kelahiran Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah, tanggal 10 April 1910, merupakan tokoh perkembangan Langen Banjar. Pasalnya, segala perjuangannya tidak dapat dilupakan oleh santri, warga sekitar, ataupun orang yang pernah bertemu dirinya. Berdasarkan informasi dari keluarganya, Syekh Sanusi merupakan keturunan kerajaan Pajajaran dari salah seorang panglima di kerajaan Sumedang. Sedangkan Syekh Sanusi sendiri adalah seorang veteran yang sebelumnya berpangkat letnan dan kakaknya samingan berpangkat sersan mayor. Syekh Sanusi juga terlibat dalam pembukaan Pasar Muktisari sekitar tahun 1959. Syekh Sanusi berdagang bersama 4 orang yang juga jamaah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Barang yang dijual pun seadanya. Setelah pasar mulai ramai, beliau pun meninggalkan pasar dan berhenti berdagang. Sebelum membuka pasar, selama 3 tahun Syekh Sanusi bersama jamaahnya setiap malam selalu berkeliling ke masjid-masjid serta tempat-tempat penting yang ada di Langensari, yang ditempuhnya dengan berjalan kaki sambil berpikir. Selain berbakat dalam hal agama dan ekonomi, Syekh Sanusi juga seorang diplomat ulung pada waktu itu. Ketika urusan pemerintah, Syekh Sanusi selalu mengikuti aturan pemerintah. Bahkan cara berpakaian pun tidak menunjukkan seorang kiai pada saat berinteraksi dengan para pejabat pemerintah. Proses babat alas, beliau tidak hanya mengandalkan kehebatan dengan ilmu kewalian yang dimilikinya, namun proses diplomasi dengan pemerintah pada saat itu beliau tempuh. Sebagai seorang veteran yang dibayar Rp60 tiap bulannya, uang itu beliau gunakan untuk membuat puluhan WC khusus warga di sepanjang jalan. Dan sahabat, nampaknya kita sudah sampai di lokasi dengan tanda ada banyak pohon cemara
Ini lokasi makam Syekh Sanusi. Kita belok kiri. Itu dari arah Jawa Tengah ya sahabat. Kalau ini makam Syekh Sanusi, sudah ada pelangnya. Itu arah dari Kota Banjar, Langen, Lakbok, Maruyung Sari, Bendung Manganti. Di sini kita bisa masuk. Ada plang bertuliskan makam Syekh Sanusi. Menurut salah satu tokoh yaitu Kiai Bandi Tambak Kerja Kecamatan Lakbok, dahulu Syekh Sanusi pernah menyampaikan bahwa suatu saat akan ada pasar yang sangat besar. Ada jalan layang di atas rel kereta, ada pusat pendidikan bertaraf nasional yang sekarang adalah sport center, serta ada kantor keamanan yang sekarang Koramil. Semua yang diucapkan beliau sudah nyata. Hanya satu yang belum, yakni pasar terbesar. Sementara itu, saksi hidup Syekh Sanusi, Amir, warga Langensari, juga mengungkapkan kehebatan tokoh ulama tersebut. Dia menceritakan dulu saat dirinya disuruh ikut membantu pembuatan masjid di wilayah Dusun Sukabagja, Desa Kelapa Sawit, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis. Amir hanya disuruh memegang tas kecil milik Syekh Sanusi. Amir pun penasaran dengan isi tas tersebut, dan ketika dibuka ternyata isinya hanya ada sebuah tasbih, Al-Quran kecil, serta 3 buah permen. Setelah itu tiba-tiba sekitar 200 anak meminta permen kepada dirinya. Anehnya semua anak kebagian permen, sedangkan permen yang ada di dalam tas masih utuh 3 buah. Itu kejadian yang betul-betul oleh beliau rasakan waktu dulu. Bukan rekayasa, memang beliau adalah sosok ulama hebat. Demikian salah satu penuturan dari saksi-saksi masa hidup Syekh Sanusi. Buat sahabat yang mau berziarah, silakan ke lokasinya, sudah kita pandu dari perjalanannya. Ini gambaran kompleks pesantren yang berada di lokasi makam Syekh Sanusi. Demikian sahabat penelusuran makam Syekh Sanusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.